Pemirsa, 65 kamar Hotel Jabuluwuk Oceano Resort Gili Trawangan Lombok Utara ludes terbakar. Kebakaran terjadi di tengah ramainya wisatawan di pulau tersebut. Seperti inilah kondisi Hotel Jabuluwuk Oceano Resort pasca kebakaran yang terjadi Sabtu malam. Dari 95 kamar yang tersedia, sebanyak 65 kamar ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. 18-an. 18-an ya? 12 rumah. Tamu asing semua? Asing ada lokal juga. Ada lokal juga. Pak, apa penyebab? Nah, kalau penyebab sih kita belum berani berspekulasi, Pak. Kalau sumber apinya kemarin dari mana? Nah, ini tuh dia makanya masih dicari dulu. Apa aja yang terbakar? Ya, Room ya? Udah. Sebelumnya kebakaran terjadi pada hari Sabtu sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Api berkobar sangat cepat dan membakar bangunan hotel lainnya. Seluruh penghuni hotel langsung berhamburan keluar menyelamatkan diri. Petugas dibantu warga setempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, karena mobil pemadam kebakaran tidak tersedia di Pulau Gili Trawangan. Hal ini telah lama dikeluhkan warga, terlebih kebakaran sudah terjadi 4 kali dalam 1 bulan terakhir. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Harika Sidik, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Warganet beramai-ramai menggemakan tagar blokir Kominfo di media sosial Twitter. Aksi ini dilakukan sebagai puncak protes terhadap kebijakan pemblokiran beberapa platform aplikasi yang diterapkan oleh Kemenkominfo dalam kebijakan penyelenggaraan sistem elektronik. Jagat Twitter riuh dengan cuitan warganet yang menyayangkan pemblokiran beberapa platform aplikasi seperti PayPal, Steam, hingga Epic Games. Hingga tagar blokir Kominfo menjadi salah satu trending topik. Ketiga platform yang disebutkan merupakan layanan jasa rekening virtual untuk melakukan pembayaran secara online serta distribusi game online. Warganet meradang lantaran untuk menggunakan platform tersebut, mereka rela berbayar. Mereka juga mengkritisi pemblokiran aplikasi pembayaran seperti PayPal akan mengganggu mata pencarian. Tak segan-segan warganet juga membandingkan dengan slot judi dan pinjaman online yang masih leluasa beredar di jagat maya, padahal dinilai sangat mengganggu. Pemblokiran dilakukan karena semua aplikasi tersebut tak kunjung mendaftar penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Dalam kebijakan PSE, bila tak kunjung mendaftar hingga batas waktu, maka dianggap ilegal dan akses layanannya diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, boki yang menjadi cabang olahraga baru bagi atlet Indonesia ikut Asian Para Games. Pada pertandingan pertama ini masih babak round robin. Pada pertandingan ketiga, atlet Indonesia Muhammad Bintang Satria Herlangga menang telak atas atlet Filipina David Gonzaga di kelas BC2. Bintang menang dengan angka 13-1. Sedangkan pada pertandingan sebelumnya di kelas putri BC2, atlet Indonesia Febrianti Vanis Ramadhani bertemu dengan sesama atlet Indonesia, Giska Zayana, dengan kemenangan Gisca 6-0. Atlet Indonesia lainnya, Fendi Kurnia Pamungkas, juga berhasil memenangkan pertandingan melawan sesama atlet Indonesia, Faris Sugiarta di kelas BC4 individual putra dengan angka 3-2. Di APGC 2022, Boccia mempertandingkan 11 nomor pertandingan dan Indonesia mengikuti semua nomor. Cabur boccia di APG kali ini diikuti 7 negara peserta. Indonesia ditargetkan meraih 1 medali emas. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, timnas sepak bola Cerebral Palsy putra Indonesia berhasil mengalahkan Thailand pada laga pertama preliminary round Asian Para Games 2022. Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor tipis 3-2. Timnas sepak bola Cerebral Palsy putra Indonesia berhasil mengalahkan Thailand pada laga pertama preliminary round ASEAN Para Games 2022 di Stadion Universitas Negeri 11 Maret Kampus Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah. Indonesia memetik poin penuh setelah menundukkan tim negeri Gajah Putih dengan skor 3-2 pada laga dengan sistem 7-a-side football yang berlangsung selama 2 kali 30 menit itu. 2 dari 3 gol Indonesia dicetak Ihsan Tabrani pada menit ke-13 dan menit ke-43. 1 gol lainnya diceploskan Yaya Muhaimi pada menit ke-39. Sedangkan gol balasan Thailand dibukukan pemain pengganti Sukitkun Bunsing pada menit ke-45. Dan Ponpipat Nampaksa pada menit ke-56. Kemenangan ini membawa Indonesia sementara berada di peringkat kedua klasemen dengan 3 poin sama dengan Myanmar, namun kalah selisih gol. Perjuangan tim Indonesia untuk memuncaki klasemen sepak bola Cerebral Palsy ASEAN Para Games 2022 akan ditentukan pada hari Senin melawan Myanmar dan hari Selasa melawan Kamboja. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, timnas para bulu tangkis Indonesia meraih medali emas di nomor bergu putra. Ya, pemirsa, raihan ini menjadi emas perdana Indonesia di ASEAN Para Games 2022. Para bulu tangkis menjadi cabang olahraga penyumbang medali emas pertama untuk Indonesia dalam gelaran ASEAN Para Games 2022. Indonesia meraih medali di nomor bergu putra usai mengalahkan Vietnam dan Thailand yang digelar dengan sistem round robin. Pada laga pertama, Indonesia menaklukkan Vietnam dengan skor 3-0. Lalu pada laga kedua melawan Thailand, Indonesia juga menyapu bersih dengan kemenangan 3-0 dan menyegel emas perdana Indonesia di ASEAN Para Games. Yang pertama saya persembahkan untuk pemerintah, terutama Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kemenpora, Bapak Ketua NPC Indonesia kita, Seni Marbun beserta jajarannya, dan tak lupa kepada keluarga, anak, istri, dan orang tua, dan semuanya untuk masyarakat Indonesia juga. Mas Hafiz, Mas Ari ini kan masih ada nomor perseorangan nih, gimana nih besok masih ada nomor-nomor lain? Ya, mudah-mudahan nanti nomor-nomor selanjutnya kita bisa mempertahankan gelar-gelar yang udah kita persembahkan tahun lalu. Mas Hafiz. Perjuangan Indonesia untuk menambah medali cabang olahraga para bulu tangkis masih akan terus berlanjut melalui nomor perorangan yang akan dimulai pada hari Senin. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Vito Erlangga, Rama Romadona, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, sebagai negara muslim terbesar di dunia, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terus mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ya, ekonomi syariah yang terus tumbuh dapat menopang perekonomian nasional yang sempat dihantam berbagai gejolak ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia terus menuju ke arah positif, bahkan mampu menopang penguatan ekonomi nasional di tengah gejolak ekonomi global. Wakil Komisaris Bank Syariah Indonesia Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menilai ekonomi syariah akan terus tumbuh di Indonesia dan akan terus memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Inti dari kenapa ekonomi syariah itu dihadirkan adalah bagaimana agar ekonomi syariah bisa memperkuat ekonomi nasional kita. Jadi dia tidak eksklusif, Fani, tapi dia itu inklusif, merangkum semua. Karena itu sekarang kita lihat perkembangannya cukup bagus dan alhamdulillah secara real dia berkontribusi terhadap penguatan kapasitas ekonomi nasional kita. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim mempunyai potensi untuk membesarkan, mengembangkan, serta menjadi kiblat ekonomi syariah dunia yang dapat memberikan kontribusi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Kargo antar Pulau Karam dan tenggelam di Selat Malaka, perairan Riau. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.